Penyesalan suami arogan. Bab 43. Apakah tante boleh memeluk kalian juga, nak? Tanya Nyonya Ambar sambil tersenyum dengan wajah sembab. Lira dan Lea begitu takut dan juga merasa paling bersalah karena ibu mereka yang telah merampas kebahagiaan wanita parubaya yang ada di hadapan mereka ini. Umi Ambar mengangguk meyakinkan keduanya bahwa dirinya tidak punya dendam apapun pada kedua gadis ini. Reno menghampiri Celia yang masih bengong menatapi adegan ibunya dan kedua adik tirinya itu. Reno menyenggol pundak Celia dengan pundaknya sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak ingin bergabung, sayang?" Tanya Reno lembut membuat hati Celia meleleh. Ia pun juga memeluk adik tirinya yang sedang memeluk ibu mereka. Dan Haikal ikut masuk ke dalam kehangatan keluarganya. Nadine menangis sesenggukan melihat adegan haru itu. Arlen pun turut memeluk Nadine membuat Wira tercekat. "Hah? Ada apa dengan mereka berdua?" Batin Wira menahan emosi. Wira menyikut pinggang Reno agar perhatian Reno teralihkan ke adik mereka Nadine yang saat itu sedang berada dalam pelukan Arlen. Melihat pemandangan tak biasa itu membuat Reno naik pitam. Reno segera menghampiri keduanya dan menarik tangan adiknya yang sedang memeluk Nadine. "Apa-apaan kalian? Jaga jarak kalian karena kalian bukan muhrim," ketus Reno. Arlen gugup tak tahu harus mengucapkan apa. Nadine menatapnya dengan penuh permohonan agar Arlen segera menyampaikan niatnya. "Arlen, please, apply me now. Or we will forever harbor feelings." "Arlenku mohon lamar aku sekarang. Atau kita akan terus memendam perasaan," lirih Nadine. Arlen menjatuhkan tubuhnya sambil berlutut. "Reno, Wira, izinkan aku menikahi Nadine," pinta Arlen gugup. "Apa? Kamu kira aku akan menerima kamu menjadi adik iparku?" "Sorry. Kau terlalu tua untuk adikku," sangkal Reno. "Yang menikah denganku adalah Nadine. Dia yang akan menua bersamaku bukan kalian," protes Arlen. "Cih, sok romantis. Menua bersama. Jijik aku," ucap Reno. "Jangan harap aku akan merestui hubungan kalian. Ayo kita pulang Nadine," ucap Reno sambil menarik tangan Nadine. "Tunggu Reno," cegah Haikal. "Ada apa Haikal?" tanya Reno. "Jika kamu menolak untuk menikahkan adikmu Nadine dengan Arlen maka lupakan saja niatmu untuk menikahi adikku Celia karena Celia lebih pantas menjadi cucumu," sergah Haikal. "Brengsek lu. Emang aku setua itu apa? Bukankah usia kita sama, hah? Kenapa kamu menolak Arlen menikahi Nadine karena usia? Apakah kamu juga ingin aku memberikan alasan yang sama?" balas Haikal. "Jadi gara-gara bajingan ini kamu ingin menolakku, Haikal? Orang yang kau sebut bajingan itu punya nama. Dia adalah saudaraku. Jika kamu menyentuh dan menghinanya, aku juga tidak segan melakukan itu padaku," ancam Haikal. "Alhamdulillah. Akhirnya aku punya bos yang berguna juga untukku. Tidak sia-sia aku setia padanya. Ayo, bos, terus tekan si Reno. Aku mendukungmu." Sorak Arlen dalam hati melihat pertengkaran dua sahabatnya ini. Kakek Abdullah akhirnya menengahi Reno dan Haikal. "Ada apa ini? Sekarang malah kalian yang bertengkar. Tidak cukup kalian buat kakek pusing," bentak kakek Abdullah. "Reno dan Wira menolak lamaran Arlen untuk menikahi adiknya Nadine," ucap Haikal. "Benar begitu Reno, Wira?" tanya kakek Abdullah. "Iya kakek. Itu karena Arlen tidak pantas untuk adikku," ujar Reno.
Apakah karena Arlen hanya asisten cucuku Haikal dan tidak memiliki perusahaan sama seperti kalian? Apakah kalian takut adikmu hidup melarat hingga menghalanginya untuk menikahi adikmu? Sarkas kakek Abdullah langsung pada intinya membuat Reno dan Wira terhenyak. Bukan begitu kakek. Arlen terlalu tua untuk adikku, ucap Reno. Kalau begitu, kalian pulang saja. Aku juga tidak mau menikahi cucuku Celia karena Celia lebih pantas jadi cucumu, tolak kakek Abdullah membuat Reno kalang kabut. Kenapa kakek dan cucu sama saja ucapannya? Gerutu Reno kesal. Emang kamu lupa kalau kami ini satu cetakan? Makanya kalau mau masuk keluarga ini siap tuh kuping karena setiap saat ada ledakan maha dahsyat, ledek Haikal. Masih mau menolak lamaran Arlen atau gimana? Tanya kakek lagi. Tidak kakek. Kami terima lamaran Arlen. Demi yayang aku Celia, ucap Reno sambil melirik Celia yang tersipu malu mendengar ucapan sang pendekar cahaya. Oke. Minggu depan keluarga kakek akan datang melamar secara resmi adikmu, Nadine. Dan minggu berikutnya, kamu bawa keluargamu melamar cucuku Celia. Pinta kakek Abdullah pada Reno dan Wira. Kakek. Panggil Wira. Kalau tidak keberatan, aku juga ingin melamar cucu kakek yang satunya lagi, ucap Wira sambil melirik Lira dan Lea. Devan begitu takut kalau Wira akan menyebutkan nama Lea. Karena ia sudah mengincar gadis imut itu sejak adegan Melo tadi. Sementara baik Lira, Lea, Celia dan Davia saling menatap satu sama lain. Siapa yang Kak Wira mau di antara kalian berdua? Tanya Celia pada kedua adiknya. Emang siapa dia Kak Celia? Tanya Lira bingung. Sahabat akrab Kak Haikal, jawab Celia. Siapa Wira? Tanya kakek Abdullah. Lira kakek, sahut Wira. Duar. Lira hampir tersedak liurnya sendiri. Ia tidak menyangka namanya disebut oleh Wira. Pasalnya ia sendiri sudah punya kekasih. Kakek melihat ke arah Lira. Jantung Lira makin berdebar tak karuan. Apa yang harus ia jawab dengan pria yang belum ia kenal dan berani sekali melamarnya? Lira. Bagaimana sayang? Apakah kamu mau dengan Wira, duda beranak satu ini? Tanya kakek. Apa? Dia seorang duda. Astaga. Mimpi apa aku semalam? Batin Lira mendadak panik. Maaf kakek. Lira sudah punya pacar, ucap Lira yang memiliki kekasih tinggal di luar negeri sedang menempuh pendidikan hukum. Wira. Kamu dengar sendiri kalau cucuku Lira sudah memiliki kekasih. Maaf. Untuk urusan hati, kakek tidak bisa membantumu, ucap kakek bijak membuat Wira sangat kecewa. Devan yang tadi berniat ingin mendekati Lea, akhirnya mengurungkan niatnya karena takut jawaban gadis itu sama dengan kakaknya Lira yang sudah punya kekasih. Usia Lira 19 tahun dan usia Lea 18 tahun. Merasa sudah tidak ada pembicaraan lagi, keluarga itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Dalam sekejap rumah itu tampak sepi. Lira dan Lea diminta kakek untuk menginap. Keduanya dengan senang hati menginap. Celia dan Davia begitu girang dapat saudara baru. Nenek Ambar meminta pelayannya untuk merapikan kamar yang bersebelahan dengan kamar Celia. Keduanya tidak ditempatkan di kamar tamu karena mereka adalah keluarga inti. Sementara itu, Davia dan Haikal kembali ke kamar mereka untuk melihat sang bayi yang dijaga oleh babysitter mereka. Dua orang babysitter itu meninggalkan kamar bayinya dan kembali ke tempat mereka.
Haikal menggendong Adam dan Nyonya Ambar menggendong Bunga. Davia yang lebih dulu mengambil Cinta untuk disusuinya terlebih dahulu. Di kediaman Tuan Reki telah terjadi perang mulut antara Tuan Reki dan Arumi. Wajah ibu dua anak ini sudah tidak lagi lembut seperti biasanya. Di dalam kamar itu sudah ramai dengan barang-barang yang hancur berantakan tak karuan. Jadi selama ini kamu bertahan hidup denganku hanya untuk menunggu harta karun keluargaku? Tanya Tuan Reki. Iya. Karena aku sudah muak hidup dalam keterbatasan karena kamu terlalu jujur menjadi hakim yang tidak mau menerima suap dari para mafia, pejabat dan konglomerat itu, pukas Arumi. Untuk apa aku mengorbankan integritasku sebagai Mahkamah Agung yang bekerja di bawah sumpah bukan hanya pada negara ini, tapi juga kepada Allah, teriak Reki yang tidak ingin menodai jabatannya dengan duniawi. Baik. Kamu terlalu ideal untuk negaramu. Tapi aku juga wanita yang ingin memiliki segalanya. Bahkan kau hanya mengajak aku dan anak-anak berlibur di negara tetangga tidak pernah ke Eropa maupun Amerika karena uangmu tidak mampu memuaskan aku. Kalau hidupku terus berada di bawah sumpahmu itu, ayo kita bercerai saja. Ancam Arumi. Setuju sekali Arumi. Aku akan mengabulkan permintaanmu dalam waktu dekat ini. Aku sudah tertipu dengan wajah polos dan ucapan lembut yang selalu kau tebarkan selama ini menjadi istri ideal. Dengan melepaskan diriku darimu, aku bisa kembali kepada cintaku Cut Sarah Umu Ambarwati, desis Tuan Reki membuat Arumi tercengang dengan mulut terbuka. Hah! Setelah melakukan prosesi lamaran di antara kedua gadis oleh pasangan mereka masing-masing, kini keduanya sudah diikat dengan sebuah pertunangan hingga menanti pernikahan mereka yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing. Antara Reno dan Celia dan begitu pula Nadine dan Arlen. Bagi kedua pasangan itu, merasa setengah kebahagiaan mereka sudah di depan mata, hanya menunggu satu langkah lagi menuju pintu halal. 3 bulan menanti hari bahagia itu, pasti dirasakan mereka seperti 3 tahun lamanya. Karena sudah menjadi milik mereka, kedua pangeran ini sangat protektif terhadap kedua gadis itu. Arlen selalu ingin tahu kemana saja Nadine pergi baik itu urusan bisnis maupun urusan pribadi. Jika sudah berurusan dengan pribadi, Arlen selalu memaksa ingin ikut. Kalau Reno, selalu menjemput Celia pulang kuliah. Makanya Celia berangkat kuliah diantar sopir pribadi kakeknya dan pulangnya sang kekasih yang jemput. Jika kedua pasangan itu bahagia menjalani hubungan mereka, tidak dengan Wira yang masih penasaran dengan kekasih Lira. Ia sedikit memaksa Davia untuk mengorek informasi tentang Lira dengan begitu mudah baginya untuk mengetahui kekasih dari gadis yang masih ia incar. Istilahnya sebelum janur kuning melengkung, kesempatan itu masih ada untuknya. Berbekal informasi dari Davia, Wira harus meninggalkan perusahaannya menuju New York untuk menyelidiki kekasih Lira yang bernama Darren. Itu juga harus melibatkan Davia yang mampu meretas kediaman Darren dan ponsel Darren karena itu mudah bagi Davia. Kebetulan posisi Darren yang saat ini sedang makan malam di sebuah restoran membuat Wira leluasa menyelidiki pria tampan yang usianya di atas 3 tahun lebih tua dari Lira. Dan kebetulan sekali Darren datang dengan seorang gadis bule yang terlihat sangat mesra. Darren, sebentar lagi kamu akan kembali ke Indonesia, apakah kamu berencana untuk menikahi kekasihmu? Tanya Nicole pada Darren yang sedang memotong daging stiknya. Aku tidak akan menikahi gadis itu.
Aku hanya memanfaatkan dirinya agar aku bisa masuk ke jajaran Dewan Mahkamah Agung. Kalau tidak dengan menggunakan koneksi sulit bagiku untuk masuk ke tempat bergensi itu, ucap Darren. Jadi kamu hanya ingin mendapatkan tempat itu dan setelah itu kamu mencampakkan gadis itu. Nicole memastikan lagi ucapan Darren. Begitulah, ucap Darren enteng. Tapi, aku pernah membaca artikel yang berhubungan dengan ayahnya yang pernah menangani kasus seorang tersangka peretasan dokumen negara dan ternyata dia adalah kakak tiri Lyra, berarti ayah Lyra seorang milioner. Apakah kamu tidak tertarik dengan kekayaan ayahnya? Lanjut Nicole. Aku sudah tahu ayahnya itu adalah putra seorang konglomerat berdasarkan informasi dari ibuku yang merupakan sahabat ibunya Lyra. Jika ibunya Lyra saja tidak mendapatkan kekayaan suaminya, bagaimana denganku? Lyra itu cucu yang tidak diakui oleh keluarganya dan aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin sesuatu yang jelas bisa masuk ke Mahkamah Agung, jelas Darren. Berarti, akulah wanita yang akan kamu nikahi Darren. Kita sudah sering tidur bersama. Dan aku sudah 2 kali harus melakukan aborsi karena mengandung anakmu sekarang karena kamu tidak pernah mau memakai pengaman. Dan kali ini aku sedang hamil lagi dan dokter sudah melarang aku untuk melakukan aborsi atau rahimku akan diangkat. Bagaimana ini Darren? Tanya Nicole cemas. Aku tidak mungkin menikahimu Nicole karena keyakinan kita berbeda. Kalau kamu ingin melahirkan bayi itu, silahkan saja. Lagian negaramu tidak mempermasalahkan anak yang lahir tanpa ayah. Aku akan membiayainya dan kita akan tetap tinggal bersama selama aku masih di sini, ucap Darren tanpa beban. Keduanya berciuman begitu mesra dan Wira merekam adegan itu. Benar kata orang, jodoh tak akan lari kemana. Lyra tetap menjadi milikku. Rekaman suara percakapan ini dan adegan ciuman ini sudah cukup untuk membuktikan pria brengsek itu yang tega mempermainkan perasaan gadis lugu itu, lirih Wira yang harus minta tolong pelayan tadi untuk memasang penyadap di bawah meja makan yang ditempati oleh Darren dan Nicole.